Halo guys, balik lagi sama gua. Kali ini kita baru dapat barang nih dari si bos. Ada motherboard H61 soket 1155 dari keluaran Magic. Kayaknya kalau misalnya gue yang nge-review kurang cocok nih ya. Bentar. Oke guys, wah gue nggak tahu nih tiba-tiba kenapa gue bisa ada di sini nih. Ya mungkin tadi karena jentikan jari teman gue bisa ada di sini nih. Oke, pada kali ini nih, kenapa gue juga udah tahu sih maksud gue dipanggil ke sini kenapa? Ya karena pikiran gue udah terkoneksi sama teman gue. Ini gue di sini megang satu motherboard nih, motherboard H61 soket 1155 keluaran dari Magic ya, dari brand Magic. Di sini mungkin sebelum gua unboxing, ini gue ngasih tahu dulu nih buat kalian kaum kere hore atau kere oke atau kere parah atau kere kronis ya. Gua nggak tahu juga itu. Nih video ini cocok buat kalian buat yang mau motherboard baru dengan harga yang terjangkau. Oke, di sini sebelum gua unboxing, kita bisa lihat di casing belakangnya. Di sini ada terdapat chipset ya, pertama. Oke, di casing di box belakangnya terdapat spesifikasi. Di sini mungkin gue mulai bacain dari chipsetnya. Di sini ada chipset H61 Express chipset. Ya, di bawahnya kita bisa lihat memori ada 2 kali DMAX, yaitu yang artinya di sini di motherboard ini terdapat 2 slot RAM ya, 2 slot RAM yang maksimal itu 16 GB. Berarti bisa nih satu slot RAM-nya nih kalian isi dengan RAM 8 GB ya, single channel. Jika 2 channel 8 GB jadi maksimalnya 16 GB. Di sini dia mendukung kecepatan RAM-nya itu dari mulai 800, 1066, 1333 sampai 1600 MHz dual channel memory. Ini buat di sini di spesifikasi box belakang terdapat storage-nya yaitu 4 SATA 2 konektor. Berarti harusnya di motherboard ini kalau sesuai spesifikasi ada 4 slot SATA ya di sini. Berarti kalian bisa memasang hard disk atau SSD sampai 4. Di sini juga terdapat expansion slot 1 kali PCIe kali 1 slot, 1 kali PCIe kali 8 slot. Di sini terdapat USB 8 kali USB 2.0. Faktornya di sini motherboard ini berjenis micro ATX 19 kali 17 cm. Ini di sini juga kita bisa lihat nih ada audio outnya kali 1, ada 1 RJ45 port 1, VGA port 1, HDMI portnya 1, USB 2.0-nya di sini 6 ya, terdapat 6, berarti di motherboard ini terdapat 6 ya, 6 USB 2.0 dan terdapat juga back panel. Oke, gak usah lama-lama nih buat kalian yang langsung pengen tahu bentuk wujud motherboardnya, kita langsung unboxing saja. Sebelum unboxing kita bisa lihat dulu di sini dia ini chipset H61 ini motherboard ini support sama Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 generasi 2 atau generasi 3 ya, generasi 2 sampai generasi 3. Langsung saja kita unboxing. Oke, di sini saat kita membuka, kita di sini diberikan satu kabel SATA. Ada satu kabel SATA di sini ya. Ini kabel SATA yang model begini, ini yang bagus ya. Ini yang kecepatannya lebih cepat dari model-model yang biasa lah. Salut sih gue sama brand motherboard ini nih, berani ngasih kabel SATA yang bagus kayak gini, gue salut sih. Gue itu dulu pernah beli motherboard yang murah ya, gue tuh dapat kabel SATA dapat, cuma yang modelnya jelek loh gitu, yang model biasa aja, yang transfer speednya itu rendah lah gitu. Makanya gue kaget nih kok motherboard murah kayak gini kabel SATA-nya bagus. Oke, di sini ada kabel SATA, gue taruh sini. Yang kedua di sini gue sempet kaget, gue di sini dapat baut ya. Jarang loh motherboard murah yang dikasih baut kayak gini nih, baut yang buat di casing ya. Di sini oke, coba kita buka. Di sini terdapat, di sini juga, salut gua, terdapat speaker buzzer ya di sini. Jadi nih gunanya speaker buzzer ini nih, jarang loh motherboard murah yang kayak gini tuh dapat speaker buzzer kayak gini nih. Jadi nih gunanya
buat mendeteksi kerusakan di motherboard ya speaker buzzer ini. Jadi dia kalau misalnya nyala tuh dia tuh bunyi beep gitu. Ntar ada kode-kode kerusakannya berapa kali beep gitu. Salut gua salut. Terus ya di sini juga ada, di sini ada apa ini? Gua nggak tahu nih, gua kurang tahu ini apa. Ya sudah skip aja. Dan di sini bisa kalian lihat, di sini ada baut ya, dapat baut loh buat di casingnya. Sama ada dudukannya juga nih, ada risingnya nih, risernya nih. Jadi buat mobo kalian tuh biar lebih tinggi gitu, jadi nggak terlalu nempel sama casing. Kalian dikasih baut dan riser kayak gini loh. Oh salut gua sama motherboard ini. Oke, tadi kabel SATA sudah, ini sudah baut dan speakernya. Lanjut kita di sini dapat back panel ya. Di sini ya back panel standar lah. Lumayan cakep di sini. Di sini selain back panel, kita tuh dapat CD driver nih dari brand motherboard ini nih. CD drivernya menurut gue sih bagus. Karena kan ada brand-brand motherboard yang murah gitu ya. Jadi mereka tuh ngasihnya bukan CD driver. Kenapa mereka tuh ngasihnya apa sih tuh kayak sejenis, jadi kita download dulu dari internet gitu. Ntar kita install sendiri, kadang tuh ada versi yang trial, malah ada versi yang berbayar. Makanya nih kaget nih gue ada CD drivernya kan, padahal motherboard ya motherboard yang dicari kaum kere-hore lah ini. Cuma gue salut nih, di sini ada speakernya, ada CD drivernya di sini. Oke, next. Di sini ada user manual, ada buku panduan manual ya di sini. Di sini ada buku panduan manual. Ada penjelasannya di sini kayak motherboard layout, tampilan motherboard. Di sini juga ada profil dari motherboard ini ya di sini. Dan kita bisa lihat di belakangnya itu terdapat tulisan quality guarantee card. Di sini ada garansinya, garansi 1 tahun. Kalian bisa lihat garansi 1 tahun. Jadi menurut gue sih bagus lah nih motherboard kaum kere-hore gitu kan, yang dicari-cari kaum kere-hore yang pengen ngerakit PC 5, i3, generasi 2, generasi 3. Pas nih buat kalian lah, dengan harga yang gak terlalu mahal, kalian udah dapet motherboard dengan garansi 1 tahun ya. Oke, kita langsung masuk nih yang kalian tunggu-tunggu nih. Kita langsung unboxing aja motherboardnya. Oke, sebentar kita taruh dulu. Di sini kita unboxing motherboardnya. Ini masih segel ya. Izin dulu sama Pak Bos, kita buka segel ya. Oke, langsung saja kita buka. Pak Bos izinin. Oke. Jadi di sini, oke, langsung saja masuk ke tampilan motherboardnya. Di sini kalian bisa lihat sesuai spek ya, sesuai spek nggak sih sama spek yang di boxnya itu. Coba kita lihat sekarang. Di sini kalian bisa lihat terdapat kabel ATX buat power supply, buat penyuplai kabel di sini. ATX 12 volt. Posisinya lumayan jauh lah dari prosesor. Jadi kalian kadang kan ada tuh kabel ATX 12 volt yang mepet buat sama prosesor kadang di sini. Jadi begitu kita pasang fan di sini, begitu kita mau masukin kabel di sini tuh jadi nyangkut sama kunci fan bawaan Intel biasanya itu rada nyusahin juga sih sedikit. Tapi di sini lumayan jauh nih dari motherboard, dari tempat prosesornya. Di sini kita mendapatkan udah terpasang CMOS ya, baterai CMOS. Udah terpasang baterai CMOS di sini. Di sini ada sesuai spek, ada slot RAM, 2 slot RAM yang masing-masing bisa diisi oleh 8GB jadi 16 ya maksimal. Di sini terdapat 24 pin. 24 pin ini buat dari power supply nih. Di sini ada front panel. Front panelnya di sini ya. Oke, tadi kan di box juga terdapat tuh ada 4 SATA. Di sini ada 4 nih SATA-nya. 1 2 3 4, ada 4 SATA. Di sini ada colokan PCI Express. Di sini ada apa? Ada soket VGA di sini di bawah. Motherboard micro ATX yang menurut saya sih cakep sih. Jadi desainnya juga nggak terlalu besar gitu. Kayak micro ATX lain ini termasuk desain yang sih pas lah, elegan gitu menurut saya. Di sini juga yang kita bisa lihat buat konektor. Oh iya, di sini sebelum masuk ke konektor, di sini ada CPU fan ya. Jika kalian mau masang kabel fan prosesor di sini bisa kalian colok di sini ya. Di CPU fan bisa kalian lihat CPU fan. Di sini ada oke,
langsung saja kita masuk ke panel-panel di sini. Tadi kan di spesifikasi boxnya ada 6 slot ya USB 2.0 ya. Di sini kalian bisa lihat 1 2 3 4 5 6. Di sini ada 6. Ini dan ini. Ini 2.0 ya. Di sini ada kabel soket HDMI, ini soket VGA. Di sini udah LAN card onboard ya, udah tersedia LAN card di sini. Jadi kalian gak usah beli LAN card yang dipasang dulu lah, nggak usah, ini udah di onboardnya udah ada ini LAN. Terus sama soundnya juga udah ada, jadi kalian gak usah nyari ribet-ribet beli dulu sound card yang harus dicolok baru ada. Ini udah ada di boardnya. Oke, buat tampilan sih menurut saya sih cukup elegan ya. Menurut saya cukup elegan, dari tampilannya yang tidak terlalu besar sih buat micro ATX gitu, pas ini. Oh iya guys, tadi kan saya lupa nyebutin. Tadi kan saya cuma nyebutin di sini terdapat CPU fan ya. Di sini tapi CPU fan-nya ada 4 pin. Nah, buat kalian-kalian yang pakai CPU cooler itu yang aftermarket kan biasanya nggak 4 pin ya. Yang 4 pin itu kan biasanya CPU bawaan Intel. Cuma kalian buat pakai yang CPU cooler prosesor yang yang udah aftermarket biasanya kan 3 pin. Nah, di sini tuh ada sistem fan-nya di sini, di paling atas deket CMOS. Ini kalian bisa colok ke sini kalau kalian pakai cooler prosesor yang udah aftermarket ya. Cuma kalau kalian pakai bawaan Intel yang 4 pin, biasanya 4 pin di 1155. Ini kalian coloknya di sini. Dekat soket ATX. Kalau yang 3 pin ada dekat baterai CMOS. Jadi jangan sampai kalian paksa ya yang 3 pin kalian pasang di yang 4 pin, karena di sini udah tersedia kok dari brand motherboard ini. Udah tersedia nih yang 4 pin sama yang 3 pin. Jadi kalian kalau yang pakai cooler prosesor yang aftermarket nggak usah takut tidak kompatibel dengan ini. Ya udah deh, mungkin tugas gue tadi kan di sini cuma buat nge-review aja ya. Ya mungkin karena tadi opening temen gue, karena kan di Indonesia itu biasanya kalau dia yang open pasti dia harus nge-close, oke? Jadi tugas gue mungkin di sini udah selesai. Jadi oke, mari kita panggil teman kita untuk datang ke sini lagi. Aduh, balik lagi sama gue. Terima kasih buat Rizky yang udah nge-review motherboard ini. Ya udah segitu aja kali ya, nge-reviewan dari temen gua si Rizky tentang motherboard Hanum 1 soket 1155 keluaran Magic. Ya recommended banget sih. Dan kalau lu emang mau pesen, kita ada di kalau mau ke toko langsung aja ke Mangga 2 dan di Hardco sama di Kelapa 2. Itu kalau di Kelapa 2 itu di Jalan Akses UI nomor 27, jangan lupa mampir. Dan kalau emang mau online bisa ke Tokopedia dan Bukalapak kami, nanti cek aja di deskripsi. Oke, segitu aja ya. Next video mungkin kita bakal nge-review barang-barang lain. Dan segitu aja ucapan dari gua. Thank you, bye.